Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Flower Power dari jurusan S1 Akuntansi kelas AK45 gabungan 04. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Implementasi Internet of Things atau IoT dalam mendukung efisiensi aktivitas Top 6 perusahaan. Sebelum itu, izin perkenalkan diri, nama saya Aulia Lestari Arifin dengan NIM 1402210-270. Perkenalkan, nama saya Fitri Fadila dengan NIM 14022101993. Saya Safananta Sabila dengan NIM 1402210-347. Saya Nurul Arif Syarif dengan NIM 14022213024. Perkembangan teknologi industri saat ini membawa perubahan yang sangat signifikan. Hanya saja, implementasi dari teknologi belum berkembang sangat pesat di dunia industri dan perusahaan. Masih banyak orang yang belum mengenal terminologi Internet of Things atau yang biasa disebut dengan IoT. IoT adalah objek-objek yang dapat mengirimkan dan menerima data atau informasi kepada pengguna secara real-time melalui internet. Masih sedikit perusahaan yang sudah menerapkan IoT, terutama dalam perhitungan persediaan stok barang atau yang biasa disebut dengan stok opnam. Kegiatan ini dapat menyita waktu yang bisa dikatakan cukup lama. Maka dari itu, dengan menggunakan IoT untuk membantu dalam pencatatan persediaan barang di gudang akan mempermudah dan lebih efisien. Tujuan dan manfaat dari proposal PKMGT yang kami buat ini, yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencatatan persediaan stok barang. Yang kedua, menawarkan solusi pintar dan modern bagi perusahaan berupa teknologi IoT yang dikombinasikan dengan virtual robotik. Yang ketiga, memaksimalkan teknologi yang ada sebagai langkah untuk mengurangi human error. Yang keempat, memberikan solusi alternatif bagi perusahaan dalam pencatatan persediaan stok barang. Satu, kondisi kekinian pencetus gagasan. Perkembangan teknologi industri saat ini di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat. Namun, penggunaan teknologi Industry of Things atau IoT belum cukup banyak diimplementasikan oleh sejumlah perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari penerapan teknologi tersebut dalam sistem pencatatan di gudang. Beberapa perusahaan masih menerapkan sistem pencatatan manual atau menggunakan teknologi semi-smart warehouse dalam pencatatan persediaan barang dan juga data informasi yang belum terintegrasi dengan baik oleh sistem. Kondisi ini tentunya dapat membuat aktivitas stok opnam yang dilakukan oleh para akuntan di akhir periode tidak berjalan secara efisien. Teknologi semi-smart warehouse merupakan fasilitas penyimpanan atau pusat distribusi yang beroperasi dengan menggabungkan sistem otomatis dan pekerjaan tradisional yang digerakkan oleh manusia. Teknologi tersebut yang sudah diterapkan oleh beberapa perusahaan pada realitanya belum bisa meningkatkan efektivitas untuk aktivitas stok opnam. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh narasumber Bapak Aib Syaihu yaitu seorang akuntan melalui online meeting, didapatkan informasi bahwa teknologi tersebut masih menggunakan tenaga manusia dalam proses pengalokasian barang di gudang, sehingga sering terjadi human error dalam pengalokasian barang yang berpengaruh terhadap proses pencatatan. Berikut merupakan flowchart atau alur dari semi-smart warehouse. Yang pertama, sistem mengecek lokasi yang masih kosong dengan kategori dan item berdasarkan jenis persediaan, lalu diangkut menggunakan forklift. Apabila lokasi tidak terpenuhi, maka barang akan disimpan ke tempat sementara atau in transit. Lalu, apabila barang sudah masuk ke lokasi sebenarnya, maka status barang akan berpindah dari produksi ke gudang. Setelah itu, sistem akan mencatat secara otomatis siapa user dan sebagainya. Lalu, pada proses pengiriman, sistem akan membaca data, informasi sesuai dengan pemesanan ke customer.
Lalu yang terakhir, pencatatan terhadap status barang akan berpindah dari stok gudang ke stok customer. Lalu yang kedua, yaitu solusi yang pernah ditawarkan. Pengalokasian IoT terhadap pencatatan barang di gudang dikombinasikan dengan sistem robotik yang pernah ditawarkan dalam penyelesaian masalah tersebut. Namun, teknologi robotik yang digunakan masih tergolong sederhana. Robot tersebut hanya digunakan dengan tujuan pengangkutan barang semata di gudang untuk menggantikan peran forklift. Berdasarkan solusi yang pernah ditawarkan tersebut, dapat diketahui bahwa pengembangan teknologi tersebut masih belum efektif dalam keakuratan pencatatan stok persediaan di gudang. Lalu yang ketiga, gagasan yang diajukan yaitu teknologi Industry of Things atau IoT merupakan konsep di mana suatu perangkat dapat mentransfer informasi ataupun data melalui jaringan ke perangkat lainnya tanpa perlu adanya interaksi dari manusia. Pengaplikasian IoT terhadap pencatatan barang di gudang dapat dikombinasikan dengan sistem robotik. Sistem robotik dilakukan dalam pengalokasian barang di gudang, namun dirancang kembali pada teknologi robotik yang dilengkapi dengan kamera. Kombinasi antara smart warehouse dengan sistem robotik tentunya akan memberikan efektivitas pada kegiatan stok opname perusahaan. Smart warehouse akan berperan dalam sistem pencatatan barang persediaan di gudang, mulai dari jumlah kuantitas, tipe, item, tanggal masuk barang, dan lain-lain. Lalu, pencatatan otomatis tersebut akan terkoneksi oleh robot yang berperan dalam pengalokasian barang sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh sistem. Selain itu, robot tersebut sudah dilengkapi dengan sistem kamera CCTV digital yang dapat dioperasikan maupun dikontrol melalui kontak dan juga alat VR. Video dari kamera robot tersebut yang sudah terekam akan tersimpan otomatis oleh sistem, sehingga apabila terjadi error dalam pengalokasian barang, akan digunakan untuk membuktikan keberadaan barang tersebut. Dengan menginput kode barang di sistem, maka sistem akan mencari dan menampilkan video dari proses pengalokasian barang melalui robot. Selain itu, robot tersebut dapat mengangkut beban sebanding dengan kemampuan forklift. Sistem yang terotomatisasi dalam robot tersebut tentunya akan memudahkan para akuntan dalam melakukan aktivitas stok opname untuk penyesuaian persediaan barang di gudang. Pihak-pihak yang terkait dalam merealisasikan gagasan. Yang pertama ada staf akuntan, berperan dalam mencatat stok persediaan barang di gudang berdasarkan transaksi yang ada dan akan dilaporkan pada akhir periode. Lalu yang kedua ada warehouse staff atau staf gudang. Staf gudang berperan dalam pengontrolan sistem dan pengecekan kesesuaian stok persediaan di gudang. Kemudian, ada langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan gagasan ini. Tahap pertama, menginformasikan ide gagasan kepada perusahaan industri agar dapat menjadi rekomendasi pada sistem pencatatan persediaan barang yang baru. Lalu, tahap kedua, membangun hubungan kerja yang baik antar pemangku kepentingan atau pihak-pihak terkait yang dapat memecahkan masalah. Lalu tahap ketiga, memobilisasi pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan ide ini. Tahap keempat, evaluasi, pemantauan, dan pembelajaran. Perkembangan teknologi industri di Indonesia pada saat ini mengalami peningkatan yang pesat. Namun, teknologi yang sudah diterapkan oleh beberapa perusahaan pada realitanya belum bisa meningkatkan efektivitas untuk aktivitas stok opname. Dari penjelasan gagasan tadi dapat diperoleh beberapa manfaat dalam pengaplikasiannya, seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencatatan persediaan stok barang, memaksimalkan teknologi yang ada, mengurangi human error, dan memberikan solusi alternatif bagi perusahaan dalam pencatatan persediaan stok barang. Sekian video penjelasan dari kelompok kami mengenai implementasi IoT dalam mendukung efisiensi aktivitas stok opname perusahaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.